benang merah kitab Efesus, kenapa kok jemaat perlu belajar ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa di dalam Kristus kita menerima identitas baru untuk hidup bersatu, berjalan sebagai anak terang dan tetap teguh sampai akhir. Perhatikan urutannya Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam Kristus kita menemukan identitas baru. Setelah itu apa sih panggilan kita? Yaitu kita harus bisa bersatu satu sama lain. Dan ketika kita bisa bersatu Bapak Ibu Saudara, kita bisa berjalan sebagai anak terang dan kita itu teguh sampai akhir. Kita memberitakan Injil dan sesudah kita memberitakan Injil pun kita sendiri tidak ditolak. Karena kita sama-sama bisa saling tolong menolong, saling menguatkan satu sama lain. Amin Bapak Ibu Saudara? Aman Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa kelihatan di tempat ini Bapak Ibu Saudara, dari atas sini semua jemaat bisa bersatu. Amin. Yang percaya bahwa bersatu sulit, katakan amin. Bersatu dengan sesama rekan CGL, bersatu sama jemaat. Bisa yang sering berkonflik bisa Gak enakan sesama pemimpin, gak enakan sama sesama volunteers. PAW bisa bertengkar dengan multimedia, multimedia bertengkar dengan espro bertengkar dengan stylist. Yang pernah berselisih, berseteru bisa lebih keras lagi Ngomong kanan kiri ya, berarti ini khotbah buat kamu hari ini. Saya suka sekali Bapak Ibu Saudara. Orang yang belum bisa hidup dalam kesatuan, belum benar-benar mengalami Yesus. Dan Yesus bukan hanya mendamaikan manusia dengan Allah, tapi Yesus juga mendamaikan manusia dengan manusia. Persatuan tidak dimulai dari jemaat terlebih dahulu. Tapi persatuan selalu dimulai dari setiap pemimpin, setiap orang yang melayani. Karena kalau pemimpinnya bersatu dan benar-benar punya identitas yang benar, mengalami Kristus Yesus, jemaat juga akan ikut bersatu. Tapi kalau pemimpinnya dan volunteer tidak bisa bersatu, Bapak Ibu jangan berharap jemaatnya bersatu. Amin. Dan saya berharap kita semuanya bisa bersatu. Hari ini kita sadar, hari ini kita diinsyafkan, kita bergandengan tangan, bahwa kelemahan orang lain bukanlah alat untuk kita gosipi, kekuatan kita bukanlah alat untuk kita sombong. Asik Bapak Ibu. Yang mau katakan amin. Mohon kanan kiri dulu sih, pastikan kita bersatu ya hari ini. Jangan lagi ada pertengkaran, jangan lagi ada dusta. Mari kita mulai Bapak Ibu Saudara. Paulus mengingatkan, kita baca di Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 14. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 14. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahir yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan dia mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya sangat suka ini Bapak Ibu Saudara. Paulus mengingat ke jemaat Efesus dulu. Mereka bukan siapa-siapa. Dulu mereka adalah jemaat yang jauh dari Allah. Tidak memiliki perjanjian, tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Tapi sekarang karena Yesus, mereka punya pengharapan, mereka punya Allah dan mereka punya janji. Kalau kita sadar, kita dulu seperti apa, kita diterima oleh Yesus, kita dikasih oleh Yesus, dosa kita diampuni oleh Yesus. Kalau kita sadar siapa kita dulu, kita akan mudah untuk menerima pengampunan, menerima kesalahan orang lain yang dibuat pada kita. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang tanpa mengalami penerimaan Yesus terlebih dahulu, susah bagi mereka untuk bisa menerima kesalahan orang lain kepada dia. Karena persatuan itu bukan kekuatan manusia, tapi persatuan itu datang ketika setiap jemaat itu mengalami Yesus. Tidak mungkin persatuan ada di dalam gereja tanpa Yesus. Karena Yesus yang menyatukan kita. Karena kalau persatuan datangnya dari usaha manusia, persatuannya boleh 1 minggu, tapi setelah itu akan ada perseteruan lagi. Tapi kalau kesatuannya datang dari Yesus, kita menerima kasih Yesus, kita sadar kita dulu siapa. Kita sudah diampuni, kesalahan kita yang besar sudah diampuni.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mudah bagi kita untuk kita bisa mengampuni kesalahan setiap orang yang bersalah kepada kita. Mudah bagi S-Pro untuk mengampuni kesalahan multimedia. Mudah bagi CGL untuk mengampuni kesalahan coachnya. Kenapa? Karena kita semuanya sudah diterima oleh Bapa terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kalau hubungan kita dengan Bapa bukan hubungan yang transaksional, kita akan punya hati kasih yang dewasa kepada orang lain. Saya ingat cerita dari anak sulung Bapak Ibu Saudara. Anak sulung tidak pernah benci kepada bapaknya. Anak sulung tidak pernah marah kepada anak bungsu ketika dia berbuat dosa. Tapi anak sulung itu marah ketika anak bungsu itu kembali, dia diterima oleh bapaknya di sorga dan dia kemudian ngambek. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita, kenapa kok kita bisa seperti itu? Kita bisa membenci orang yang ketika dosanya sudah diampuni dan mereka bisa melayani. Mereka dosanya sudah diampuni, dosanya lebih besar daripada kita, tapi dia lebih diberkati daripada kita. Dosanya, salahnya lebih banyak, tapi kelihatannya lebih dikasih oleh pemimpin kita. Kita seringkali iri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hubungan kita dengan Bapa hanya bersifat transaksional. Kita tidak pernah mengalami sungguh-sungguh kasih Bapa dalam hati kita. Sehingga kita tidak pernah bisa mengasihi setiap orang yang bersalah kepada kita atau menerima anugerah yang lebih daripada kita. Tapi saya lihat di sini nggak ada orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Semuanya baik-baik. Yang baik katakan amin. Ngomong kanan kirinya, sungguhan ya. Kesatuan Bapak Ibu Saudara yang dulunya musuh. Jadi teman, jadi saudara. Yang dulunya jauh menjadi dekat. Oleh karena siapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus yang mendekatkan kita semuanya. Makanya saya bilang, kalau hubungan kita dengan Yesus jauh, jangan berharap kita bisa dekat dengan manusia, orang-orang yang berdosa. Atau rekan sekepalain kita, atau keluarga kita. Karena kesatuan bukan berarti semua harus sama. Tetapi semua memiliki Tuhan yang sama. Di gereja ada banyak. Ada orang yang kaya, ada orang yang sangat kaya. Hanya dua jenis itu di sini Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Di sini kaya atau sangat kaya. Gak ada orang miskin. Karena kita punya Yesus. Ada orang yang sederhana, ada banyak profesi. Ada orang yang bekerja sebagai guru, dosen. Ada orang yang bekerja sebagai wirausaha. Ada orang yang bekerja di manapun. Ada berbagai suku Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa kita bisa disatukan? Oleh karena satu Bapak Ibu Saudara. Karena Bapa yang mempertemukan kita dan menyatukan kita. Tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara gembala, Bapak Ibu Saudara Pastor Lukas. Tidak kebetulan kalau coach Bapak Ibu Saudara TL, Bapak Ibu Saudara adalah TL-TL yang di tempat ini. Semuanya itu bukan kebetulan. Amin. Dan bukan kebetulan kita ada di gereja Mawasyaron Ngagel, gereja Mawasyaron Surabaya ini. Semuanya bukan karena kebetulan. Tapi Allah menginginkan kita, apapun latar belakang kita, apapun kelemahan kita, bersatu adalah tujuan kita. Hubungannya tidak beres dengan Tuhan, selalu akan melahirkan perseteruan dengan orang lain. Kalau kita terus menuntut semua orang berubah terlebih dahulu baru kita bersatu, kita tidak akan pernah bisa bersatu. Dan orang yang dewasa bukanlah orang yang paling banyak tahu Alkitab, tapi yang mampu menerima orang yang paling sulit untuk dikasihi. Lihat itu Bapa, ketika dia melihat anak bungsu seperti itu, kasihnya tidak pernah berubah oleh kesalahan. Kasihnya tidak pernah berubah oleh dosa yang dilakukan. Bukankah kita juga seperti itu? Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Bapa, artinya hati kita juga sama seperti itu Bapak Ibu. Orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang paling berdosa di hadapan kita, seharusnya kita juga punya kasih seperti Bapa di surga yang seperti itu. Bukan seperti anak sulung. Ada sedikit kekurangan, ada sedikit kelemahan. Kita bahas, kita jelek-jelekan. Kita jadikan gosip. Makin digosok makin sih. Kalau si A jatuh, wih langsung Bapak Ibu. Kalau di next gen, itu mereka ngerasani orang-orang itu pakai second account Bapak Ibu.
Kalau di Next Gen selalu ada grup di luar CGL-nya. Untuk ngomongnya apa CGL-nya? Itu Next Gen. Saya sedang mendidik mereka, Bapak Ibu, menggembalakan mereka. Di sini nggak ada yang seperti itu kan. Kenapa? Saya mengerti itu anak kecil masihan Bapak Ibu Saudara. Masih tidak dewasa. Tapi yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara, umur kita bertambah, apakah kelakuan kita masih seperti anak kecil yang seperti itu? Diproses cari pembelaan, diproses cari geng, diproses cari teman-teman yang sepakat. CGL-nya kurang sedikit, telat sedikit, langsung dimarahi. Kalau minggu ini CGL kasih konsumsi babi, minggu depan hanya kasih gorengan, marah. Padahal gorengannya juga gorengan babi, Bapak Ibu. Belum banyak di antara seperti Bapak Ibu, kalau kita itu pecah, kalau kita itu tidak sepakat, yang senang itu iblis. Kalau dalam satu CG, dalam satu gereja, dalam satu ministry, dalam satu penggembalaan, kita tuh tidak sepakat, yang diuntungkan itu iblis. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Alkitab mau menjelaskan, kalau kita rukun, kesanalah Allah memerintahkan berkat. Kalau suami istri tidak sepakat, karena Yesus berkata dengan jelas, rukun bukan sempurna. Yesus tidak berkata, kalau rumah tangga kita sempurna, kesanalah Allah memerintahkan berkat. Tapi Yesus berkata, kalau kita rukun, dimanapun kita berada, Tuhan akan memerintahkan berkat. Kalau CG-nya rukun, kalau penggembalanya rukun, kalau sesamamu ministry kita semua rukun. Percayalah Bapak Ibu Saudara, gereja ini akan diberkati. Amin. Boleh emosi, boleh marah, boleh melihat kekurangan. Tapi jangan sampai perasaan memimpin kita. Tapi kasih yang harus menjadi pemimpin hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah merobohkan setiap tembok. Saudara, kalau Kristus sudah mengasihi kita, orang yang berdosa, siapakah kita itu yang layak untuk membenci orang yang dicintai oleh Yesus? Tak ulangi lagi. Kalau Yesus saja bisa mencintai setiap orang yang berdosa, setiap orang yang melakukan kesalahan, siapakah kita sehingga kita itu layak untuk membenci mereka? Apakah kita lebih baik daripada Yesus? Apakah kita lebih layak untuk menghakimi? Apakah kita lebih sempurna daripada Yesus? Ketika kita melihat kekurangan sesama rekan pelayan kita, kekurangan keluarga kita, kekurangan pemimpin kita, apa respon kita Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini punya anak yang lebih daripada 2? Bisa lambaikan tangan. Yang anaknya 2? Oke. Anaknya 3, 4, 5, 6, 12. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak 2, mereka bertengkar. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Kalau Koko dan adiknya, memenya bertengkar gitu. Mereka rebutan mainan gitu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Apakah ada orang tua yang datang, ayo pukul. Tak ajari pukul. Kurang banter. Kemudian bapak bisa cerita ke ibu istrinya, saya sangat senang loh anakku bertengkar. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Enggak kan? Maka itu Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau sesama rekan pelayanan, sesama jemaat, sesama pemimpin bertengkar, bagaimana perasaan Bapak? Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara? Sedih Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita dipanggil bukan untuk bertengkar, pahit, iri, saling menggosip. Tapi kita dipanggil untuk menerima, mengampuni, memberikan kesempatan, dan percaya lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya diingatkan ketika saya mempersiapkan ayat kesatuan ini. Saya diingatkan Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai dengan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu.
itu Bapak Ibu Saudara. Saya sangat suka ayat ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita mau mempersembahkan persembahan, tapi ketika hati kita itu tidak enak, Yesus suruh kita berdamai terlebih dahulu baru kita kasih persembahan. Yang dewasa, yang berinisiatif. Di dalam sebuah perselisihan, di dalam sebuah perseteruan Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Yang dewasa yang harus berinisiatif. Yesus tidak menyuruh mereka untuk berdamai, bukan karena dia salah atau benar. Tapi Yesus menyuruh dia berdamai terlebih dahulu. Kenapa? Karena berdamai dengan orang itu lebih penting terlebih dahulu daripada kita mempersembahkan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Berdamai dengan orang terlebih dahulu bagi Yesus itu sesuatu yang lebih penting daripada kita itu mempersembahkan persembahan kita. Pelayanan kita, saat teduh kita, puasa kita, doa-doa kita, itu adalah urutan nomor 2. Yang pertama, berdamai terlebih dahulu. Saya dapat anak-anak Nexin Bapak Ibu Saudara. Anak-anak Nexin saja saya kasih contoh. Dia pelayanan masih bisa benci dengan orang tuanya. Dia pelayanan, dia masih bisa benci kepada rekan pelayanannya. Yang jadi masalah bahwa bisa pelayanan apa yang kita berikan kepada Yesus kalau hati kita tidak pernah berdamai dan aman. Mungkin kita bisa melayani, mungkin kita bisa pakai talenta kita. Tapi percayalah bahwa besar pelayanan kita tidak akan pernah bisa maksimal. Kenapa? Karena kita tidak disertai Yesus. Di dalam Yesus kita tidak bisa, di dalam Yesus kita bisa melakukan banyak perbuatan hal yang nggak berkuasa. Tapi di luar Yesus kita nggak bisa apa-apa. Saya sangat suka ini Bapak Ibu. Walaupun pihak lain yang marah, pihak lain yang salah, orang percaya tetap dipanggil untuk terlebih dahulu. Karena kasih selalu mengambil langkah pertama Bapak Ibu. Bukankah ini kayak Yesus? Yesus datang ke dalam dunia. Kita yang salah, kita yang berdosa. Tapi Yesus mengambil inisiatif yang pertama. Untuk dia turun dari sorga ke kita. Untuk mengampuni, memberikan kesempatan, dan memberikan rahasia yang besar. Bukankah itu teladan yang sudah diberikan Yesus? Artinya kita juga harus mengikut Yesus. Tidak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Kita bisa datang dengan hati yang penuh dengan kasih. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Allah tidak berkenan kepada ibadah yang disertai dengan kebencian. Seseorang yang membawa persembahan dengan benar secara lahiriah. Tetapi jika ia memelihara permusuhan atau membiarkan hubungannya tetap rusak, ibadah itu kehilangan nilainya di hadapan Allah. Dan Efesus ini mengajarkan kita bahwa Tuhan lebih tertarik dengan hati yang berdamai daripada korban yang kita persembahkan. Berdamai bukan gangguan terhadap penyembahan, berdamai adalah bagian dari penyembahan. Ketika kita tidak salah, kita diproses, kita diinjak-injak. Kita berdamai dengan itu. Kita bereskan hati itu dan kita bawa kepada Yesus. Persembahan kita menjadi persembahan yang berbeda di hadapan Yesus. Karena persembahan kita adalah persembahan penuh dengan ketaatan, bukan rutinitas. Persembahan kita penuh dengan kehancuran hati kita bahwa ego kita sudah dikalahkan. Perasaan kita sudah dikalahkan. Kemarahan kita sudah dikalahkan. Kebencian kita sudah dikalahkan. Oleh karena firman Tuhan berkuasa atas hidup kita lebih daripada perasaan kita. Amin. Maka dari itu pelayanan kita bisa maksimal. CG kita bisa maksimal. Hidup kita bisa maksimal. Bukan karena kita itu sempurna. Tapi karena kita itu tunduk kepada firman Allah. Dan menjadikan firman Allah itu bukan hanya kita dengar. Tapi hidup di dalam hidup kita yang singkat ini. Dan tidak mungkin menjadi dewasa secara rohani sambil tetap tidak dewasa dalam hubungan. Hubungan kita bersama dengan Yesus gampang parameternya. Kalau hubungan kita itu dalam bersama dengan Yesus, itu bisa diukur dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana cara kita memperlakukan keluarga kita. Bagaimana cara kita memperlakukan rekan ministry kita. Itu akan kelihatan apakah kita itu mengikut Yesus dengan dalam atau tidak.
Jangan ukur kedalaman Kristen kita, pertumbuhan kehidupan kita berdasarkan seberapa sering kita melayani, seberapa banyak kita baca firman, seberapa sering kita ada di gereja. Tapi ukurlah bagaimana cara kita mengasihi orang lain, menerima kesalahan keluarga kita, dan kita hidup sehati bersama-sama sekalipun kita beda profesi, beda pelayanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita semua seperti ini Bapak Ibu Saudara, rekonsiliasi kita itu adalah sebagai prioritas bahkan di tengah tindakan ibadah. Rekonsiliasi bukan sekedar etika sosial, melainkan tindakan penyembahan kepada Allah. Dan kalau kita sepakat, bayangkan kalau jemaat di Ngagel ini bisa sepakat seperti itu. Semua CGL sepakat, semua coach sepakat, semua TL sepakat. Dengan Pastor Lukas, semua kita sepakat. Jemaat juga sepakat. Kalau kita bisa bersatu, itu adalah tanda di mana Allah akan membuat kita bergerak dan meraih kemenangan demi kemenangan. Kurangi drama, perbanyak menerima, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita kebanyakan drama, bagaimana Tuhan bisa tuntun gereja ini? Bagaimana bisa Tuhan tuntun CG ini? Ketika saya ini merenungkan, saya ingat juga Bapak Ibu tembok Yeriko. Bapak Ibu pernah dengar cerita tembok Yeriko? Yosua tanya kepada Yesus, ada tembok nih, gimana? Tuhan Yesus ngomong, kelilingi tiap hari satu kali, hari terakhir 7 kali. Yosua nggak sendiri Bapak Ibu. Ada imamnya yang berdepan, ada prajuritnya, dan ada rakyatnya. Semua mengelilingi setiap hari. Bayangkan kalau ada satu imam saja nggak sepakat. Tahu nggak sih Bapak Ibu, toksik itu menular. Racun itu menular. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan tembok-tembok musuh. Iblis-iblis. Kalau dalam muter, kita nggak sepakat saja. Bisa bayangkan Bapak bisa kok Pastor Lukas tiba-tiba dapat dari Tuhan. Ini contoh ya supaya kita bisa mengerti pada waktu itu. Ayo TL kita maju, ayo coach kita maju, ayo kita maju, kelilingi tembok aja. Gak usah ngapa-ngapain, kelilingi tembok aja. Itu nggak mudah loh Bapak Ibu Saudara. Untuk taat di dalam Tuhan itu nggak mudah. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan logika kita. Kalau kita mau perang ya kita itu pakai senjata. Ngapain kita itu keliling? Bayangkan loh. Mereka keliling ya, Pastor Lukas di depan, daknya di depan, coachnya di depan. Di belakang semuanya, jalan bareng-bareng. Sepakat saja, hari pertama mudah Bapak Ibu Saudara. Pasti nanti Tuhan akan hancurkan. Tuhan tidak pernah berkata bagaimana caranya. Tuhan hanya suruh muter. Mereka semua diam aja. Ini saya sangat suka. Kalau kita belum dapatkan suara datangnya dari Tuhan dan pemimpin kita dapatkan, diam, itu adalah cara yang terbaik untuk kita bisa sepakat. Jangan dikit-dikit ngomel Bapak Ibu Saudara. Ini anak next gen kok. Di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara. Jangan dikit-dikit bersungut-sungut. Disuruh ini lagi. Ngapain sih? Kok bisa itu loh, perang itu loh. Kok bisa suruh keliling? Hari pertama nggak terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara, pulang. Nggak apa-apa, mungkin besok ini. Hari kedua nggak ngapa-ngapain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika sama-sama muter. Orang-orang di tembok Yeriko itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Prajurit-prajuritnya. Ngapain Pak bangsa Israel ini Pak? Gak jelas. Muter-muter nggak jelas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau perang 1 September, kalau kita mau CG sama-sama dan kita meraih kemenangan yang maksimal, kita itu perlu sepakat. Dan bagaimana kita bisa sepakat kalau hati kita tidak pernah konak kepada Bapa? Yang dengar satu orang pada hari yang terakhir ketika tembok itu runtuh, yang bersuka cita itu seluruh rakyat. Tapi tidak akan pernah ada sukacita kalau semua kita tidak melakukan bagian kita. Sepakat sehati. Itu tidak terjadi secara otomatis. Itu harus diusahakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ngomong kanan kirinya, mari kita sepakat. Coba lagi ngomong kanan kirinya, kurangi drama, perbanyak menerima.
Ingat juga jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Mereka sepakat bertekun. Tuhan menambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Jangan-jangan Tuhan tidak menambahkan kita. Karena kita kurang sepakat. Bagaimana jiwa baru bisa masuk. Kalau dia masuk lihat CG isinya ngerasani orang. Suatu waktu saya itu tertempel oleh orang tua saya, mama saya Bapak Ibu Saudara. Mama saya itu dulu belum CG. Rumah kami di daerah Wiguna, perbatasan antara Surabaya dan Sidoarjo. Jauh. Dan kemudian ada CG di sana. Ayo ma ikut CG ya? Mau Bapak Ibu. Dia datang ke CG, pulang dia perasaannya sedih. Kita tanya, kenapa ma? Gak mau ikut CG lagi. Iya Fen, CG gak bahas firman Tuhan, CG bahas ngerasani orang aja. Di sini gak ada Bapak Ibu. Itu dulu banget. Lo bayangkan lo Bapak Ibu. Dunia tidak pernah melihat Yesus. Tapi dunia selalu melihat kita ini loh, orang-orang yang mengikut Yesus. Kalau persekutuan kita tidak lebih baik daripada persekutuan di luar sana, ngapain mereka harus mengikut kita? Jangan-jangan kita itu lama di gereja, kita ini menjadi batu sandungan. Makin lama kita ada di gereja, bukan makin kita semakin serupa seperti Kristus. Makin lama kita makin seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Halo. Semuanya melamun, merenung lihat saya. Merasa bersalah, gak apa-apa kita sama-sama berubah Bapak Ibu Saudara. Bersatu itu susah. Hidup dengan orang lain itu susah. Sendiri itu enak. Tapi Tuhan tidak memerintahkan kita untuk sendiri, tapi bersama-sama bersatu. Menerima satu sama lain, itu loh tandanya kalau kita tuh ada kasih di tengah-tengah ini. Amin. Waktu eval, review gak marah-marah, damai aja. Boleh lihat kesalahan orang tapi gak ada kebencian di dalamnya. Kan enak Bapak Ibu. Saya percaya kok semua jemaat seperti itu, Pastor Lukas bisa liburan lebih lama. Handphonenya jarang, gak ada kuota pun gak apa-apa. Kenapa? Jarang yang ngechat karena bertengkar. Dengan kalian bersatu itu meringankan pekerjaan gembala Bapak Ibu. Amin. Mari kita ringankan pekerjaan gembala kita. Dengan kita itu bersatu, jangan aneh-aneh. Amin. Yang mau sepakat katakan amin. Di Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 20 dekat seperti ini Bapak Ibu. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tembok, tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saya sangat suka ini Bapak Ibu. Kita menjadi tempat kediaman Allah. Bahwa kalau kita semuanya berfungsi maksimal, kalau kita semuanya sehati, Alkitab ngomong dengan jelas, Tuhan akan membangun dan kita itu akan bertumbuh. Tidak akan pernah ada bangunan yang kuat kalau kita itu tidak bersatu. Salah satu yang membuat kita bisa dibangun dengan kuat, lama, tidak tergoncangkan, karena dasarnya itu kokoh. Kalau Yesus yang menjadi dasar yang paling dalam, di atasnya kita itu dasarnya penuh dengan kasih. Kita sama-sama sepakat, percayalah Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah ada satu yang bisa menggoyahkan kita. Masalah, kekurangan, kelemahan, semua kita bisa sama-sama sepakat. Amin. Dan kalau kita semua sudah dewasa, tidak ada drama di antara kita. CGL bisa sepakat, sponsor bisa sepakat, jemaat bisa sepakat, kita bisa bergerak ke berikutnya Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang ketiga ayat pertama dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kalau kita semua sudah beres, kita diproses satu sama lain dan kita ini lulus. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita untuk orang-orang di luar sana. Saya suka ini. Paulus ada di dalam penjara karena Kristus Yesus.
Dia sudah hidup benar. Allah mengizinkan dia di dalam kesusahan. Bukan karena dia bersalah. Tapi karena Tuhan menghendaki dia untuk ada di sana. Naik level Bapak Ibu. Bayangkan kalau semua jemaat di tempat ini itu punya hati seperti Paulus. Sudah beres, penuh dengan kasih, punya identitas yang sehat. Kasih Bapa yang utuh memenuhi hidup kita. Dan kemudian kita nggak lagi berkonflik dengan satu sama lain. Ada konflik, ada perseteruan, tapi kita selesaikan dengan dewasa. Kita tidak ngomong di belakang, kita datang baik-baik, kita ngomong berdua. Kalau saya salah, maafkan. Kalau saya berubah, kalau saya ada yang salah, saya harus berubah. Kalau kita semuanya sepakat, Allah membawa kita ke level berikutnya. Kita diizinkan Tuhan untuk berkorban demi nama Allah bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita diizinkan menderita seperti Yesus. Pikul salib bukan untuk kita atau karena konsekuensi dosa. Tapi kita diizinkan untuk pikul salib untuk orang-orang di luar sana. Untuk keluarga-keluarga lain. Untuk anak-anak yang lain. Untuk teman-teman yang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan CGVS, ketika kita itu mengajak orang. Orang itu tidak pernah berubah. Kalau kita tidak pernah berkorban bagi mereka. Bersama dengan Yesus. Jangan harap orang bisa datang ke CG dan mereka berubah di jamaah Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, berpuasa bagi orang tersebut. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu sudah lama tidak melakukan ini. Kita sudah lama tidak berada di tempat yang susah karena Yesus. Kita sudah lama tidak menangis bukan karena kesalahan kita atau pergumulan kita atau masalah kita. Tapi untuk orang-orang di luar sana. Berapa banyak di antara kita yang terus menerus Bapak Ibu Saudara hanya bahas masalah drama dan tidak pernah mengalami pertumbuhan. Kita datang kepada Yesus hanya untuk masalah kita, bukan apa yang ada di dalam hati Yesus. Karena orang yang dewasa selalu datang bukan untuk masalahnya, tapi orang yang dewasa akan datang di mana dia ingin mendengarkan apa yang ada di dalam hati Yesus waktu itu. Selain jiwa-jiwa. Kalau kita terus tidak sepakat, Bapak Ibu Saudara, banyak orang di luar sana yang menanti-nantikan kita untuk membawa berita Injil. Orang di luar sana itu menanti-nantikan untuk kita itu menangis, berkorban. Yesus juga menantikan kita supaya level kita itu bertambah. Kita tidak lagi selfish. Kita nggak lagi berkumpul dengan diri kita sendiri. Kita nggak lagi saling bertengkar. Tapi jemaat mulai bertumbuh kepada step berikutnya. Bahwa aku ada hari ini. Untuk menggenapi kehendak Yesus sekalipun harus mengalami air mata. Aku ada untuk orang lain, untuk jiwa-jiwa yang menanti-nantikan aku. Betapa indahnya kalau kita ada di step yang seperti itu Bapak Ibu. Amin. Dan Paulus pun berkata dengan jelas. Kepadaku yang paling hina. Ini loh saya sangat suka Bapak Ibu. Paulus yang rasul yang begitu luar biasa. Dia punya hati bahwa ya aku itu loh orang yang paling hina. Maka dari itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena hatinya sudah beres. Aman di hadapan Allah. Dina nggak marah. Ada itu kan yang rame. Diinjak-injak saya diam. Dihina-hina saya diam. Dihakimi saya diam. Hari ini saya katakan di GMS Marvel ini saya akan ampuni. Halo Bapak Ibu, seharusnya kita seperti kalau kita seperti itu. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan membawa kita ke step berikutnya. Di mana kita nggak lagi ngamuk, di mana kita nggak lagi berseter, tapi kita dipakai untuk jiwa-jiwa di luar sana. Kalau semua rekan pelayanan ini semua sepakat, maksimal ada hadirat Allah. Setiap jiwa yang datang, mereka mengalami Yesus. Setiap CGL sponsor sepakat, nggak lagi bertengkar, tapi kita sama-sama menangis, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berpuasa. Orang yang kita ajak, perkataan kita boleh sederhana. Tapi kalau Yesus yang membuka hati, Yesus yang mengurapi perkataan kita, perkataan sederhana bisa jadi berkuasa. Nasihat kita itu bisa nasihat yang biasa. Tapi kalau waktunya tepat, itu seperti suara Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bukankah step itu yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara? Kita nggak muter terus aja. Sudah mau Natal Bapak Ibu Saudara, nggak usum lagi kita bertengkar. Bapak Ibu Saudara, sadar nggak? Cepat sekali Bapak Ibu Saudara, waktu itu cepat. Kita sudah bertambah tua.
Saya ketemu dengan ayah saya ketemuan one on one dengan dia. Saya tanya umur berapa? Umurku 19. Ya Tuhan, saya 2 kali lipat bersama dengan dia. Betapa saya ini sudah tua di hadapan Next Gen. Tapi saya sangat bersyukur. Saya masih muda di hadapan Bapak Ibu Saudara. Saya khotbah di hadapan Bapak Ibu Saudara ini sebuah hiburan saya. Kenapa saya itu pengen, ayo kita harus cepat, kita bersatu. Sudah kurangi drama, sudah kita itu kurangi kelemahan-kelemahan, bahas kekurangan gereja, bahas semua drama-drama. Mari kita itu datang kepada Yesus dengan dewasa. Karena ada banyak orang-orang yang menanti-nantikan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memanggil malaikat, Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna. Tapi Tuhan memanggil kita ini. Tuhan tidak pernah memakai orang besar, tapi Tuhan selalu memakai orang-orang di mana Injil sudah membuktikan bahwa Injil sudah mengubah hidup kita dan kita itu menjadi kesaksian. Bagaimana kita bisa ngomong sesama ibu-ibu, sesama bapak-bapak kalau bekerja, kalau lagi jemput anak. Bagaimana kita bisa ngomong damai kalau kita tidak damai dengan orang lain? Dan di terakhir Bapak Ibu di Efesus pasal yang ketiga 14 dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya suka ini Bapak Ibu. Paulus masih sujud kepada Bapa. Paulus yang sehebat itu saja dia masih berdoa. Siapakah kita sehingga kita enggak berdoa? Dan ini saya sangat suka Bapak Saudara. Paulus berdoa bukan supaya jemaatnya kaya. Tapi Paulus berdoa supaya jemaatnya mengalami kasih Kristus betapa dalam, tinggi, lebar, dan panjang. Karena kalau dia mengalami kasih Kristus itu adalah sebuah kekayaan yang lebih besar daripada harta di dunia. Banyak orang punya harta tapi hidupnya nggak damai. Tapi banyak orang yang hidupnya sederhana punya kasih lebih bahagia. Dan itu didoakan oleh Paulus. Maka itu saya ingin mengajak setiap jemaat. Jangan lupa untuk datang kepada Bapa untuk berdoa. Pelayanan kita hanya sekedar pelayanan yang mendatangkan tepuk tangan manusia. Tapi tak pernah mengubah orang. Kalau pelayanan kita persiapannya hanya talenta saja tanpa doa. Dan mari kita sama seperti Paulus, Bapak Ibu, makin dalam, makin berakar di dalam kasih. Saya suka quote-nya ini Bapak Ibu. Yang sudah berakar tidak akan mudah bertengkar. Orang yang punya kasih, yang berakar dalam, dia tidak mudah bertengkar, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah untuk keracunan orang-orang yang kecewa. Dan itu menjadi doa Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terus connect dengan Bapa, percayalah Bapak Ibu Saudara, manusia tidak akan pernah bisa membuat dampak yang besar untuk kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang seringkali selalu sensi, Bapak Ibu Saudara. Di-eval sedikit, kecewa. Sedikit nggak on time, marah. Sedikit dikritik, langsung mundur. Sedikit ditegur, langsung pindah gereja. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita mau pindah kemanapun, kita tuh melawan Tuhan. Kalau proses kita nggak selesai, kita akan ditemukan orang yang sama. Saya punya teman di luar negeri, Bapak Ibu Saudara, dia pindah gereja marah. Dia ke luar negeri, dia juga diproses dengan orang yang sama. Kalau kita nggak beres terhadap pemimpin kita di gereja ini, percayalah kita mau pindah kemanapun, kita juga akan ditemukan pemimpin yang sama. Karakter yang sama, sampai kita itu lulus. Dan orang yang lulus akan siap untuk menggenapi panggilan Allah. Kita akan dijadikan penjala manusia. Dijadikan ini tidak mudah Bapak Saudara. Kita akan diproses, kita akan digesek, kita akan diinjak. Tapi ketika kita terus berdoa, endingnya ini Bapak Saudara. Saya sangat suka endingnya. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kalau kita berdamai, bersatu, memberitakan Injil, Tuhan Yesus yang dimuliakan. Kita pribadi makin dalam di dalam kasih,
Gereja Mawar Sharon makin kuat, jiwa-jiwa diselamatkan, dan Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara.